muda kayak mau nyoba kapal itu, kalau yang belum nikah itu cobalah biar orang Jawa bilang tuh ngerasa kayak dunia luar. Kru mungkin sebagai besar mikirnya laki-laki gitu kan, ternyata memang 70% perempuan ada di situ ya Bang ya? Tergantung kapal apa Mbak. Oke, misalnya Virgin, kenyataannya ya lebih banyak perempuannya. lebih banyak perempuan. Tapi kalau untuk kapal lain bukan berarti perempuan nggak boleh, nggak bisa. Oke. Dan kan zaman sekarang ini kan perempuan tuh udah hampir sama kayak laki-laki Mbak. Hampir sama. Iya, hampir sama loh, bukan Hampir sama sama loh ya. Betul. Oke. Jadi memang sebagian besar perempuan yang di situ ya. Kalau di Virgin. Kalau yang di lain-lain? Kalau di lain-lain mungkin untuk perempuannya sekitar 30-40. Oke. Yang berhijab ada? Kalau itu nggak ada. Nggak ada. Memang rata-rata ini ya. Oke. Kita paham juga sih kalau memang harus di situ gitu ya. Karena kan kita kerja nggak di Indonesia atau di Arab. Kita kerja di mana notabene itu sellernya atau passenger itu kan orang dari seluruh dunia. Betul. Kayak misalnya kapal kayak Virgin nih, misalnya saya ngomong Virgin aja ya. Virgin yang pertama itu Scarlet Lady itu dia untuk cruisingnya itu Caribbean. Jadi dia nggak jauh-jauh dari US Caribbean. Nah next adiknya Valiant Lady itu Mediterranean kalau nggak salah itu Europe ya. Eropa, jadi nggak jauh-jauh dari mana-mana dari situ loh. Dan kapal ketiganya saya belum tahu karena emang lagi under construction. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan mungkin untuk perempuan juga bisa ini ya Bang ya, bisa kerja juga di kapal pesir. Jadi tidak hanya laki-laki, tapi yang jelas balik lagi mental memang harus lebih siap juga berarti ya. Harus sama mentalnya, nggak boleh rendah berarti Bang ya. Oke, untuk tadi kita udah bahas ini ya. Pengalamannya udah dari 2013 gitu. 2013 sudah 2012. Terus kemudian istilahnya kita juga udah bahas tentang persyaratannya apa saja, tapi yang jelas pergi saja ke agennya gitu kan, nanti selebihnya seperti apa akan diarahkan lagi ke sana. Mungkin rute perjalanan gitu kan, karena 6 bulan nggak mungkin kan 6 bulan di kapal terus atau 6 bulan juga, itu pembagian waktunya itu seperti apa gitu. Nah, tadi saya bilang kalau kita dapat kapal di Mediterranean tuh berarti kita nggak jauh-jauh dari Eropa. Berarti kalau 7 hari cruise misalnya Barcelona, Italia, France, Monaco itu ya kita sampai akhir kontrak di sana-sana aja. Kecuali kalau mungkin dia kapal tuh crossing. Crossing itu gimana maksudnya? Crossing itu dia nyebrang mungkin ke Norwegia atau mungkin mereka nyebrang ke US. Dan untuk nyebrang sendiri itu saya pernah nyebrang dari Eropa ke US itu sekitar 11 hari pas dulu di NCL dulu. 11 hari itu di kapal terus ya? Di kapal terus tapi kita kan hari pertama itu kita dari Barcelona itu 2 hari terus ke Funchal tuh kelahirannya Ronaldo. Dari Funchal baru 9 hari di laut, kita nggak kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau cuma 9 hari di laut itu nggak masalah dibandingkan pada saat pandemi. Teman-teman yang masih di kapal ini di laut tuh bisa nyampe 2 bulan loh, nggak kemana-mana. Di laut ya? Iya, karena kapal nggak boleh parkir. Iya benar, ya, saya masuk di Indonesia juga kapal nggak boleh parkir, benar. Iya. Yang paling parah untuk crossing itu mungkin 3 hari pertama. 3 hari pertama tuh emang diajar ombak. Tapi kalau udah nyampe samudranya itu udah kayak lapangan bola. Aku nggak tahu samudra apa itu ya. Atlantik kalau nggak salah ya. Atlantik. Nah, nanti 3 hari mau keluar itu baru diajar lagi. Kalau udah di samudra Atlantiknya itu udah kayak lapangan bola dia. Berarti dataran memang nggak nampak sama sekali ya Bang ya? Iya. Terus kemudian gini Bang, saya tertarik sama ini nih. Istilahnya orang pengen naik kapal pesiar itu biayanya berapa sih? Sebenarnya kalau untuk passenger itu nggak mahal. Untuk di Virgin emang agak mahal, tapi karena yang diberikan fasilitasnya lebih. Memang ekstra gitu ya. Tapi untuk kapal-kapal yang lain kayak di NCL tuh mungkin untuk 7 hari cruise tuh mungkin cuma $500-600. $500 atau $600. Itu yang standarnya. Ada lagi yang lebih mahal. Tapi kan passenger tuh mereka ngeluarin duit di kapal. Main judi di kasino, nonton film di bioskop, di teater, di segala macam. Memang fasilitasnya udah semua sekali semua gitu ya? Ada. Main go-kart. Bisa di luar kapal. Ada. Pengalaman yang memang nggak pernah dilupakan deh gitu pertama kali untuk bisa ke kapal itu apa sih yang memang kayaknya tuh wah
ini kayaknya susah nih, kayaknya berat apa dan segala macamnya gitu. Kalau menurut saya, saya dulu pun juga Inggrisnya pas-pasan. Inggrisnya pas-pasan. Jadi sempat terkendala pas mau masuk gitu. Yang penting yakin dan mau belajar. Karena kalau udah di kapal itu nggak perlu belajar Inggris. Langsung praktek. Langsung praktek bisa sendiri. Berarti nggak perlu teori ya, langsung nggak betul. Saya belajar bahasa Inggris di IC. Di IC. IC itu apa singkatannya? Institute English Course atau apa? Oke. Keluar duit banyak, nggak mudeng. Zaman kuliah setiap di lab bahasa saya selalu kabur. Selalu kabur ya. Karena nggak mudeng. Oke. Nah, berbekal dengan bahasa Inggris yang pas-pasan dan kemauan dan percaya diri, akhirnya lolos agen. Lolos ya. Dan sekarang bisa bahasa Inggris bukan karena belajar, karena terbiasa. Karena bahasa Inggris itu tidak bisa dipelajari, bukan tidak bisa dipelajari, sulit dipelajari, tapi lebih enak dilakukan. Langsung dipraktekkan berarti ya. Kontrak pertama saya orang India. Mau nggak mau saya harus ngomong Inggris. Bos saya orang Filipina. Mau nggak mau, nggak mungkin orang Filipina bisa bahasa Jawa. Betul. Ya kan? Nah, tetap harus Inggris juga berarti. Jadi saya bisa Inggris bukan karena belajar, tapi karena praktek. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman juga ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu jangan teorinya mulu gitu kan. Jadi memang sama kayak belajar sepeda. Kalau belajar teori mulu nggak praktek, nggak bisa naik sepeda. Kita bisa lihat di Jawa, di daerah mana saya nggak tahu Pak. Itu ada yang namanya kampung Inggris. Kampung Inggris di Parepare. Di Parepare itu praktek 80%, 90%. Teorinya paling cuma 10%. Karena kalau cuma teori doang ya nggak bakal mudeng. Betul. Tapi kalau praktek mau nggak mau, apalagi kalau prakteknya langsung di kapal. Yang penting bekal bahasa Inggris itu mudeng dulu lah. Mudeng tahu bisa lolos agen. Mudah-mudahan dapat user yang nggak rese. Kalau rese ditanyain. Gitu. Kalau ditanyainnya bisa jawab pakai bahasa Inggris nggak masalah. Nggak bisa nih. Nah, kalau nggak bisa itu. Oh, berarti pengalamannya itu cuma sangkut di bahasa Inggrisnya. Dulu saya terus terang orang paling bodoh. Tapi sekarang saya bisa bahasa Inggris bukan karena ikut di IC, belajar bahasa Inggris di internet, bukan. Tapi kalau untuk pemula saya sarankan silakan belajar bahasa Inggris, paling enggak mudeng. Karena untuk bahasa Inggris yang benar-benar aslinya itu di kehidupan sehari-hari. Daily yang memang kita pakai tiap hari gitu ya. Apa kabar, selamat pagi, gitu. Kalau untuk bahasa Inggris itu kan kadang ada pun orang yang hebat bahasa Inggris yang sama. Saya pernah punya teman di Costa dulu, dia guru bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris paling parah ya. Di kapal posisinya sama saya. Posisinya sama, tukang cuci piring. Sama berarti sama. Ada di guru bahasa Inggris. Nah, sekarang saya bisa bahasa Inggris hampir selevel sama dia, itu bukan karena saya belajar, tapi saya praktekkan. Karena praktek. Buat teman-teman nanti coba ya, kalau misalkan mau pandai bahasa Inggris itu prakteknya. Banyak prakteknya. Nah, jadi pengalamannya yang paling sedih apa nih Bang? Yang paling sedih ya itu gara-gara saya bahasa Inggrisnya paling bodoh zaman dulu itu loh. Jadi pertama saya nggak mudeng, saya nggak mudeng. Jadi orang ngomong apa gitu dengar gitu ya. Sampai saya pertama kali kontrak itu saya beli kamus elektrik. Saya mau belajar tiap malam. Tapi bukannya belajar malah apa? Tidur. Nggak sempet. Karena di kapal tuh kita kerja lebih dari 12 jam. Lebih dari 12 jam. Kita kalau udah kerja, capek, pasti tidur, nggak ada waktu untuk belajar. Nggak tahu kalau orang mau begadang, belajar, kayak monggo silahkan. Tapi sebenarnya kalau udah di kapal, Inggris itu nggak perlu belajar. Bisa sendiri. Langsung prakteknya aja gitu. Ibarat anak kecil tuh ada ikut kursus bayi abis lahir, ada nggak dia kursus bahasa Inggris? Enggak. Kursus bahasa Indonesia, kursus bahasa Kalimantan, kursus bahasa Malaysia nggak ada kan? Betul, nggak ada. Mereka tuh praktek langsung. Ala bisa tuh karena biasa di gitu ya. Paling diajarin dikit orang baru lahir itu kan. Udah kerja di kapal, sudah menikah pasti ya? Sudah. Terus gimana? Harus meninggalkan gitu kan, kayaknya berat lama gitu ya waktunya. Lebih berat lagi. Itu gimana? Makanya untuk anak-anak muda kayak mau nyoba kapal itu, kalau yang belum nikah, cobalah biar orang Jawa bilang tuh ngerasa ke dunia luar. Apa tuh artinya? Merasakan dunia luar. Enggak cuma di Indonesia aja, biar kita bisa tahu dunia itu seperti ini, seperti itu, seperti apa gitu.
Ya kalau pisah sama keluarga sementara itu berat. Tapi lebih berat tahu nggak apa? Kenapa tuh? Nggak punya duit. Oh, berat betul. Itu lebih berat. Berat ya, betul. Iya. Oke. Saya tuh berangkat misalnya berat sekali, tapi lebih berat kalau di sini. Di sini nggak ada duit berarti. Emangnya pegawai negeri? Oke. Pegawai negeri digaji, ya nggak? Iya betul. Saya vacation gini nggak digaji, walaupun sebenarnya ada budget buat vacation. Misalnya ada yang pulang tuh mereka dapat budget vacation $700-800, tapi duit segitu kan paling habis minggu 2 minggu kalau kita habis dari luar kan, kecuali pakai tabungan kita sendiri. Kita itu bisa dibilang PMI, bukan pegawai negeri. PMI itu pekerja migran Indonesia. Pekerja migran. Tapi kita bukan kita TKI, tapi TKI elit. Elit ya. Beda dengan TKI yang lain, ya nggak? Oke, catat TKI elit. TKI elit loh. Oke. Kru kapal pesiar itu adalah TKI elit. Oke. Jangan disamakan dengan TKI yang lain, walaupun TKI yang lain itu juga sama, cuman bedanya kalau TKI yang lain tuh mungkin dia kerja di mana. Kita di kapal pesiar fasilitas dapat 100%. Mau makan segala macam. Kalau TKI yang lain kan mau makan mungkin susah atau apa. Yo ada juga 1-2 yang enak. Tapi kalau kita kan kita tuh bisa dibilang tuh TKI, tapi bisa dibilang juga kita apa namanya seaman tuh pelaut. Jadi jangan bilang TKI lah, walaupun sebenarnya TKI. Oke. Karena fasilitasnya beda sendiri. Oke. Siap, nanti karena garis besarnya aja. Garis besarnya dulu, nanti udah mulai dari pengalaman, terus kemudian nanti kita akan bahas masalah budget juga ya Bang ya. Budget juga bisa. Nah, karena memang yang menjadi terkendala biasanya buat teman-teman bisa daftar ke perusahaan agensi besar gitu, memang karena biasanya karena budgetnya, apalagi karena di Kalimantan juga memang belum ada Bang ya biasanya, khusus Kalimantan Barat ya. Kalau di Kalimantan yang lainnya kita juga belum tahu, dan tentunya juga untuk teman-teman sekali lagi mungkin yang pengen nanya-nanya langsung ke Bang Yonek ya tentunya ya. Ini boleh. Oke, langsung berarti bisa video call mungkin ya. Boleh ya. Video call Jadi mungkin karena kasus pandemi gini kan, jadi mungkin agak susah buat ketemu, jadi bisa telepon langsung ya gitu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi yang selanjutnya ya Bang ya, dan tentunya juga masih kita siapkan juga buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus kemudian saran-sarannya, dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan di komen saja di bawahnya ya Bang. Dan mungkin untuk pesan-pesannya dulu Bang, nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Pesan-pesannya dulu buat teman-teman ini yang pengen punya pengalaman menarik vacation yang dibayar gitu ya. Waduh, ini mantap sekali ya vacation yang dibayar. Ini gimana nih Pak? Vacation yang dibayar, tapi di atas kapal, bukan di rumah loh. Kalau kita kan kebalik vacationnya. Betul. Kalau di rumah itu vacation juga ya. Tapi nggak dibayar. Tapi kalau yang di kapal baru vacation dibayar. Pesan-pesannya cuma satu, kalau buat teman-teman yang pengen sekali untuk keliling dunia terus nggak keluar duit tapi dibayar, cuman satu, siapin mental dan bahasa Inggris. Semakin bagus bahasa Inggris, semakin bagus, semakin terbuka untuk jalan menuju kapal pesiar Mbak. Siap. Intinya, tapi yang belum bisa bahasa Inggris pun masih bisa belajar kan. Nah, dan nggak usah takut, karena saya juga dulu merasa paling orang bodoh yang bahasa Inggris. Dan kalau sekarang jangan ditanya lah. Mantap berarti ya. Kalau udah bilang jangan ditanya berarti udah jangan ditanya, masih goblok gitu Mbak. Enggak bercanda Pak. Intinya bahasa Inggris itu bukan semata-mata dipelajari, tapi dipraktekkan. Yang penting bisa bahasa Inggris walaupun pas-pasan, bisa jawab apa yang agensi tanyakan, bisa jawab user tanyakan. Ya, dan buat teman-teman nanti kita ketemu lagi tentunya di sesi selanjutnya yang akan kita bahas lebih dalam lagi tentang pekerjaan tentunya ya di kapal pesiar yang memang dibilang TKI elit tadi ya sama Bang Yonek ya. Dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.